Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Suheriyah dengan NIM 1517051. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab dua buah pertanyaan yang telah Bapak berikan untuk tugas ujian tengah semester. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, serta azas-azas keuangan negara. Definisi keuangan negara. Keuangan negara dapat dimaknai sebagai suatu kekayaan pemerintah yang didapat dari penerimaan negara, pengeluaran negara, hutang negara, pinjaman negara, ataupun kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa barang maupun uang yang dapat dimiliki oleh negara berhubung dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, ada 9 macam ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, kemudian mengeluarkan dan mengedarkan uang serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan layanan umum pemerintahan serta membayar tagihan dari pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Penerimaan negara baik berupa penerimaan negara pajak, penerimaan negara non-pajak, serta penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, pengeluaran negara. Pengeluaran negara digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada di suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Yang kelima, penerimaan daerah. Penerimaan daerah bisa berupa pendapatan asli daerah, pendapatan pajak di daerah, retribusi daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah bisa berupa belanja aparatur daerah, belanja pelayanan untuk di daerah, kemudian belanja hal-hal yang tak terduga. Yang ketujuh, kekayaan daerah maupun negara yang dikelola sendiri ataupun pihak lain yang dapat berupa dan dapat dinilai dengan uang, serta kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau kepentingan umum. Yang ke-8 yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah. Yang ke-9 yaitu kekayaan pihak lain yang didapat dari fasilitas yang diberikan oleh negara. Kemudian azas-azas penyelenggaraan keuangan daerah. Yang pertama ada azas tahunan. Azas ini mensyaratkan bahwa setiap anggaran dilakukan secara tahunan dan harus mendapat persetujuan dari badan legislatif yaitu DPR. Yang kedua, azas universalitas. Azas ini membatasi bahwa tidak diperkenankan untuk mencampuri antara penerimaan negara maupun pengeluaran negara. Yang ketiga, azas kesatuan. Azas ini menekankan hak budget dari DPR secara lengkap. Artinya, setiap pengeluaran negara harus tercatat dalam anggaran negara. Yang keempat, azas spesialitas, yaitu mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran negara harus dicantumkan dalam anggaran terpusat, kemudian diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang kelima, azas akuntabilitas. Azas ini berorientasi pada hasil, artinya bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu keberhasilannya maupun kegagalan dalam mengelola sebuah tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
Kemudian yang keenam, azas proporsionalitas, yaitu pengalokasian keuangan negara harus dilakukan secara proporsional. Proporsional sesuai dengan fungsi-fungsi lembaga atau kementerian, secara sesuai sesuai dengan prioritas yang diutamakan, serta tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada azas profesionalitas. Azas profesionalitas yaitu mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani atau dijalani oleh tenaga atau orang yang memang benar-benar profesional. Kemudian yang kedelapan, azas keterbukaan. Azas keterbukaan mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus melakukan keterbukaan dalam pembahasan, kemudian penyusunan dan perhitungan anggaran, serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga audit yang independen. Kemudian yang terakhir ada azas pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang independen. Pada azas ini memberikan kewenangan yang besar kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara objektif dan independen. Baiklah, berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Sudah tepatkah langkah pemerintah untuk mengalokasikan dana desa ataupun dana pemilu untuk menangani wabah COVID-19? Menurut saya, langkah pemerintah untuk mengalokasikan dana desa ataupun dana pemilu untuk menangani wabah COVID-19 sudah tepat dilakukan. Karena jika pemerintah hanya menggunakan dana APBD atau APBN saja, maka itu tidak akan tercover untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa wabah COVID-19 ini bukan hanya terpusat pada satu daerah saja, melainkan menyeluruh ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Juga wabah COVID-19 ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhirnya. Wabah COVID-19 ini juga penanganannya memerlukan biaya yang cukup mahal. Jadi pemerintah harus dapat dana dari berbagai sektor keuangan, salah satunya yaitu dana desa. Nah, pengalokasian dana desa ini bisa digunakan oleh pemerintah desa untuk mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa untuk melakukan cara hidup sehat agar terhindar dari yang namanya wabah COVID-19. Kemudian pemerintah desa juga bisa melakukan pemberian masker atau penyemprotan cairan disinfektan di kawasan desanya, dan dananya bisa menggunakan dana desa. Namun di sini pemerintah desa juga harus tetap berkoordinasi kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar tidak menyalahi aturan yang ada. Dan penanganan wabah COVID-19 ini harus dilakukan oleh setiap lapisan yang ada di negara, baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Nah, di sini peran pemerintah desa yaitu dengan mengalokasikan dana desa yang telah dimilikinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.